Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga kita dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, marilah kita bersorak-sorai menyerukan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Curah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga,
aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan lagu pujian dari remaja.
kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Salam. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita menyimak warta jemaat minggu ini seperti yang sudah ada pada kita masing-masing. Warta pelayanan Minggu 7 Juli 2024. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dengan topik minggu Allah benteng bagi kita. Yang kedua, informasi pelayanan umum. 1. Minggu keluarga. Hari ini Minggu tanggal 7 Juli 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu keluarga, dan di semua ibadah akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan bagi semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dan persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2028. Di ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga dalam amplop setelah khotbah ke depan. 3. Konven pelayan penuh waktu atau full timer. Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 di Gereja HKBP Keroncong Permai akan dilaksanakan konven pelayan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10.00 WIB. 3. Tahun Okumene Inklusif. Pada hari Senin 8 Juli 2024 pukul 19.00 akan diadakan rapat panitia Tahun Okumene Inklusif yang bertempat di Sopo Saroha. Agenda rapat adalah koordinasi dan evaluasi dengan 37 Sintua Week dan Huria Persiapan Jayanti. Melalui warta ini diundang kehadiran semua koordinator setiap kegiatan panitia Okumene Inklusif dan Sintua Week untuk menghadirinya. 4. Mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 225-PDT-SK-05-2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang mutasi pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSc akan menjadi pimpinan jemaat di HKBP Lipo Karawaci, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Maka pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 dilaksanakan pengukuhan di HKBP Lipo Karawaci, Resort Serpong, Distrik 21 Banten yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 21 Banten dan didampingi oleh Kor Ama Kantata Gloria HKBP Tangerang Kota. 5. Calon Sintua. Sejak hari ini, Minggu 7 Juli 2024, telah diterima menjadi calon Sintua, yaitu 1. Bapak Johnson Tambunan, Inang Boru Nenggolan, melayani di week 4. Yang kedua, Bapak Ruslan Sitorus, Inang Boru Simangunsong, melayani di week 4. 6. Pendaftaran peserta CD reguler tahun ajaran 2024-2025. Pendaftaran peserta katekisasi CD reguler tahun ajaran 2024-2025 dibuka mulai hari Senin tanggal 8 sampai dengan 27 Juli 2024. Bagi anak-anak kita yang akan mengikuti katekisasi CD
tahun ini agar mendaftarkan diri ke Sekretariat Gereja pada waktu jam kerja pukul 10.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan membawa fotokopi surat baptis dan surat pengantar dari Sintua WIK. Yang ketujuh, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 7 Juli 2024 telah pindah huria keluarga Bapak Sarlin Tinambunan, Ibu Ellen Purba, beserta 4 orang anak dari WIK 1 ke HKBP Kedaung Resort Salembaran, Distrik 21 Banten. Yang kedelapan, kena siasat gereja. Sejak hari ini Minggu 7 Juli 2024 tidak lagi menjadi jemaat HKBP Tangerang Kota, yaitu Bapak Fernandus Silaban dari WIK 9, NRJ 17-1240 karena menikah lagi dengan perempuan lain. Bagian ketiga, koinonia pelayanan persekutuan. 1. Pertanggihan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanggihan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan AMA Huria dan AMA Kantata Gloria, semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertanggihan tersebut. Yang bertugas liturgis dari AMA WIK 31, 2 syafaat dari AMA WIK 32, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA WIK 33. Persembahan pujian dari KOR AMA Kantata dan KOR Parhalado, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 1, WIK 12, dan WIK 29. Yang kedua, seksi pemuda. Mulai hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2024, Punguan NHKBP Tangerang Kota mengadakan ibadah retreat di Cisarua Puncak Bogor yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Budianto Siritonga. Yang ketiga, kunjungan gerejawi AMA Huria HKBP Tangerang Kota. Pada hari ini Minggu 7 Juli 2024, KOR AMA Huria HKBP Tangerang Kota melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cikande, Resort Serang, Distrik 21 Banten yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Yang keempat, ucapan selamat dan doa. Full-timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan. Yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke Sekretariat Jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453, dimulai dari ayat 1, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Mazmur pasal 48, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan, kami bacakan untuk kita semua. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng.
Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasiran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya, inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema telah diperuntukkan dan dipilihkan bagi kita di minggu ini adalah Allah benteng bagi kita, debatado partano batu atta. Saudaraku, Mazmur ini muncul setelah Raja Daud mempersatukan bangsa Israel dalam kerajaannya, dan setelah dia mengalahkan para raja-raja yang masih bermukim di kota Yerusalem pada waktu itu. Ada Jebusi, Girgasi, dan yang lainnya. Di zaman Raja Saul, Yerusalem belum ibu kota negara. Baru Daud setelah mengalahkan semua bangsa-bangsa di sekitar dan tunduk kepadanya, Yerusalem direbut. Itu sebabnya Yerusalem itu sering disebut dengan kota Daud. Dan kemudian tabut perjanjian yang dahulu di Kiryat Yearim, di rumahnya Obed Edom, disuruh dibawa dan kemudian dimasukkan ke kota Yerusalem. Sampai dia nanti bercita-cita untuk membangun bait suci, meskipun belum kesampaian. Sebab Tuhan melarangnya membangun dan menjanjikan nanti dibangun oleh anaknya, yang kemudian terjadi dalam zaman Raja Salomo. Di zaman Raja Daudlah juga dikumpulkan para pemuji yang bertalenta bernyanyi, menggubah mazmur dan syair. Dan kemudian juga para musikus, pemuji di gereja. Dan salah seorang yang terpilih adalah Korah. Dan yang menggubah Mazmur pasal 48 ini adalah anaknya, Bani Korah, anaknya si Korah. Jadi anaknya si Korah ini mungkin juga lebih dari satu.
Atau mungkin juga salah satu dari anaknya itu pengubahnya. Yang pasti pengubahnya adalah anaknya si Korah. Ada beberapa yang digubahnya juga dalam Mazmur ini. Pemuji dan pemazmur yang lain yang dapat dikumpulkan oleh Raja Daud, ada juga nanti masih dalam kitab Mazmur, ada Bani Yedutun, Bani Asap, dan juga yang lainnya dapat kita baca dalam kitab-kitab Mazmur, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah latar belakangnya. Mulailah dikumpulkan para pemuja, teratur. Siapa yang jadi song leader di gereja itu, di bait suci itu, zaman Raja Salomo diperbaharui lagi. Dapat itu semua kisah dapat kita baca dalam 1 Tawarikh, dikumpulkan oleh Daud. Dalam 2 Tawarikh, diperlengkapi dan diperbaiki oleh Raja Salomo lagi, karena bait suci sudah selesai dibangun dan sudah dimasuki, diresmikan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang bernama Allah itu? Siapakah Allah kita itu? Meskipun sebenarnya membahasakan Allah dan menamakan siapakah Allah itu, semakin kita sebut Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Besar, sebenarnya terbatas bahasa kita untuk membahasakan siapa Allah itu. Sebab Allah itu sendiri lebih besar dari bahasa kita. Allah kita itu tak terbahasakan. Tapi bahasa harus dipakai untuk menerangkan kepada kita agar kita mengerti siapakah Allah itu. Tapi harap kita ingat bagi kita semua, sebanyak apapun cerita dalam Alkitab kita untuk mendefinisikan dan membahasakan siapakah Allah itu, kita ingat di hati kita ingat di dalam iman kita, Allah kita lebih besar dari semua yang dibahasakan itu. Kita hanya membahasakan Allah sebatas yang kita kenal, sebatas yang kita alami, dan itulah juga yang disampaikan oleh Bani Korah ini. Pengakuan, pembahasaan, pengenalan Bani Korah tentang Tuhan itu disebutkan yang pertama adalah Allah kita itu bertahta di kota kudus, di benteng yang maha tinggi, di kota yang permai. Intinya adalah Allah kita itu bertahta di atas kemuliaan. Kalau dikatakan pun bentengnya tinggi, kota kudus, kota megah, itulah yang dibahasakannya. Mau menunjukkan kebesaran Allah di hati kita dan di iman kita, dirindukan bahwa betul-betul dari kesaksian kita, pengenalan kita tentang Allah itu, Allah kita itu maha besar. Jadi sebenarnya bukan hanya tetangga kita yang berkata Allahnya besar. Di Alkitab kita sudah lebih dahulu mengatakan itu. Jadi kita juga bisa mengatakan la ilaha illallah, dan kemudian ada lagi mengutarakan Allah itu besar, Allah maha kuasa. Jika dikatakan Allah maha besar, udah di situ semua. Allah itu juga bisa melakukan mujizat. Allah itu juga bisa mengampuni dosa. Itulah Allah kita. Dan kemudian jika dikatakan dia bertahta di kota yang kudus, itu juga mau memberitahukan kepada kita bahwa kota yang kita nantikan itu luar biasa indahnya, kudus, dan kemudian luar biasanya permainya. Maka kita menantikannya dengan sukacita. Kita rindu Yerusalem yang baru itu. Udah harus kita tanamkan di hati kita sekarang, meskipun di dunia ini terkadang enak, makanannya enak, sukacitanya enak, tapi ingat itu belum ada apa-apanya.
supaya kita juga selalu rindu tentang surga itu, kota yang akan kita terima. Bapak, Ibu, Saudara, tentang surga itu, mudah-mudahan umat yang dikasihi Tuhan kita yang ada di sini udah pernah membacanya. Dan berbahagialah udah pernah membacanya juga. Dalam kitab Wahyu dikatakan surga itu seperti ini. Saya baca dalam Wahyu pasal 21, enggak semuanya, tapi supaya kita semakin kepingin. Dan sebenarnya saya yakin kita semua kepingin, karena orang-orang Kristen termasuk HKBP, jika dinyanyikan, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana," langsung kelihatan rindunya. Tapi semakin rindu kalau udah seperti ini. Nanti kalau ibu yang kita kasihi mau melihat emas yang lebih banyak dan lebih hebat, kita ketemu di sana. Karena ibu-ibu yang kita kasihi ini kan umumnya lihat emas kan suka, berlian suka. Ya kan Inang, suka kan Inang? Suka kan, itu normal. Tapi kalaupun kita suka dan kita betah melihatnya kan. Kalau Bapak Ibu pergi kepada tempat-tempat hiasan-hiasan itu kan, lambat-lambat dilihatnya, indah ya gitu. Termasuk anak-anak gadis, bapak-bapak juga ya kan, semualah kita. Tapi ada lagi nanti di sana, supaya bisa kita lihat itu nanti sampai ketemu di sana. Saya bacalah kitab Wahyu pasal 21 ini, dimulai dari ayat 19. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, saya enggak kenal, mungkin ibu atau kita ada yang kenal. Dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud katanya. Dasar yang kelima batu unam, dasar keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, jangan-jangan berlian maksudnya. Yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Sudah pasti lebih hebat mutiaranya dibandingkan dengan mutiara yang kita kenal. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Jadi jalan-jalannya, pelatarannya juga udah kaca bening. Yang menarik dalam ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Enggak ada lagi. Di dalam surga itu tidak ada lagi bait suci. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Sebab Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi bait sucinya adalah Allah yang Maha Kuasa dan anak domba itu Yesus maksudnya. Kalau dikatakan dalam kitab Wahyu, anak domba merujuk kepada Yesus. Sebab dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Indah surga itu. Oleh sebab itu kita berpengharapan dan kita tetap beriman teguh supaya kita ikut ke sana nanti. Kalau melihat kepastiannya, sampai jumpalah di sana. Di sini masih hanya diberitahukan, ya kan enak? Kepastiannya biar kita lihat ke sana. Tapi yang tidak teguh beriman, nggak akan mungkin ikut ke sana melihatnya. Sebab kita masih menantikan kota yang akan datang. Nah itu yang pertama, bahwa Allah kita itu bertahta di kota kudus. Itu juga mau mengatakan keagungannya. Yang kedua, disampaikan oleh Bani Korah, Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah kota benteng kita. Kota benteng kita. Sangat panjang sebenarnya diuraikan, hanya saya sederhanakan saja. Salah satu penekanannya adalah yang mau diberitakan, Allah itu kota benteng kita, dan itu yang menjadi tema yang diperuntukkan dalam ibadah kita.
Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel dari sejak awal sudah ada dibuat hakim-hakim untuk pengadilan. Karena itu ternyata sangat perlu. Karena perilaku manusia sering sangat tidak adil. Jangankan kepada orang lain dalam satu keluarga pun yang kita inginkan, misalnya kalau warisan lebih banyak sama kita dibanding dengan saudara kita yang lain. Dan karena itu sering bertengkar. Maka diperlukan hakim dan jaksa yang memberikan keadilan. Dalam hidup manusia terkadang orang yang benar pun bisa menjadi salah. Itu realitas dalam kehidupan. Mungkin karena A atau B. Tapi berbahagialah orang percaya, Kota Benteng yang teguh juga mau mengatakan, jika ada keputusan yang terjadi kepadanya dilihat tidak adil, masih ada satu lagi, Sang Raja Maha Adil. Maka orang-orang Kristen itu kalau ada permasalahannya, pergumulannya, padahal dia benar-benar sesungguhnya dituduh misalnya pencuri, dia bukan pencuri. Diambil alih tanahnya dan kemudian dia kalah, padahal itu tanahnya yang dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya. Tapi karena dia lemah, mungkin pembelanya gak bisa dia buat atau dia pilih yang lebih cerdas atau yang lebih kuat. Akhirnya dia divonis kalah dalam pengadilan negeri, banding dan sampai kasasi. Kemudian terakhir peninjauan kembali, itulah di dunia PK, dia kalah. Bapak, Ibu, Saudara, jika ada pengalaman hidupmu seperti itu, kita menghapus dada, kita tetap sabar, tetap kuat, jangan putus asa. Kalau itu boleh diambil alih orang, tapi nantikanlah pengadilan Allah, masih ada yang diberikan kepadamu lebih daripada itu. Supaya kita jangan dendam kepada saudara-saudara kita. Sering bertengkar, berpengadilan, tapi menjadi enggak sengomongan, menyedihkan sekali. Kalau kita udah berbuat sesuatu dan berkata kita pemiliknya, tapi menjadi diambil, mengadulah kepada Tuhan, Dia yang menggantikan lebih besar lagi. Kita boleh mengampuni dia. Karena kalau tidak, kita akan menangis terus padahal kita yang benar. Diambil yang bukan miliknya, aturan milik kita. Melihat dia berdiri dan tertawa, kita sakit, padahal kita orang yang benar. Jadi kita yang sakit, kita yang mati duluan. Dia tertawa, sukacita. Kenapa kita enggak bisa mengampuni setelah berserah kepada Tuhan? Di dalam Alkitab kita, nanti setelah pengadilan itu, jadi ada pengadilan-pengadilan di pintu gerbang, dan kemudian kalau dia kalah di situ, masih ada lagi yang disebut tanduk keselamatan. Berlarilah kepada Tuhan, tanduk keselamatan kita. Kalau di tanah Israel misalnya ada hukuman mati, zaman perjanjian lama ini, kalau sekarang udah ada hukumnya juga, udah seperti kebanyakan di dunia ini ada legislatif, eksekutif, judikatifnya. Tapi dalam zaman perjanjian lama belum seperti itu. Kalau dihukum dia hukuman mati, kasasi dia udah hukuman mati, tapi kemudian dia berlari ke ruang yang maha suci, ada di situ nanti tanduk keselamatan, dia pegang, dia aman, dia sehat. Semua hukumannya dibatalkan, dia bebas murni. Karena dalam iman mereka, Tuhan adalah pengadil yang sungguh-sungguh. Yang paling benar, gak ada neko-nekonya. Yang melihat semuanya. Saksi palsu bisa ada. Pembunuhan Nabot ada saksi palsu. Menangkok Raja Ahab. Tapi Tuhan melihat. Dia balaskan ke Ahab dan Isabel itu. Nyawa dan darah Nabot itu dihitung Allah. Bapak, Ibu, Saudara, itu bahagianya kita orang percaya ini. Kalau ada yang pernah merasakan menerima ketidakadilan, ingat.
itu bukan segalanya. Kalau kita bukan melakukan kejahatan, sebenarnya pemenang yang sesungguhnya adalah kita. Pemenang yang sesungguhnya adalah Bapak, Ibu, Saudara. Kita tidak mendapatkan itu, tapi tidak ada orang yang bisa membatasi berkat dari surga. Itu Allah kita, benteng yang teguh. Pelarian terakhir, tempat mengadu terakhir, tempat berlindung yang terakhir. Orang percaya, orang Kristen punya Allah seperti itu. Ada pembela kita yang maha agung. Berbahagialah. Itu yang juga yang mau dikatakan yang kedua dari firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, yang berikutnya yang mau dikatakan adalah Allah kita adalah raja dari segala raja. Sangat banyak tadi diuraikan tentang Allah kita adalah raja dari segala raja. Jadi sebenarnya semua raja yang di dunia ini adalah pelayannya sebenarnya. Di ayat 5 itu juga mau mengatakan hal seperti itu. Raja-raja datang berkumpul mendengarkannya, melihatnya mereka tercengang-cengang karena sangat adil, sangat mulia, lengkaplah semua kecerdasannya, maka mereka terkejut, kebingungan, gentar, kesakitan seperti perempuan bersalin. Maka kalau kita raja, disampaikan ingat di atas raja masih ada raja. Kalau ada suami di rumah raja, kita adalah perpanjangan tangan daripada raja adil itu. Maka kerajaan kita juga harus melihat sesuai kayak enggak dengan perintahnya. Raja di sini, di tengah-tengah rumah tangga orang Kristen adalah kepercayaan sebagai hamba Allah. Jika tidak setia juga dia datang untuk menghukum, memberikan keadilan. Dimanapun kita berada, menjadi pemimpin. Selalu kita ingat bahwa raja yang sesungguhnya adalah Allah kita. Kita semua adalah utusannya dan para hambanya. Juga mau dikatakan segala raja di dunia ini sekarang dan juga yang akan datang itu juga akan datang ke pengadilan Tuhan kelak. Di dalam kitab Mazmur yang lain juga dikatakan segala dewa-dewi atau sesembahan bangsa-bangsa lain pun atau agama lain pun. Pemazmur berkata, mereka juga akan sembah sujud. Mereka juga akan ikut di pihak yang diadili oleh Allah kita yang maha kuasa itu. Maka hanya ada satu Allah yang maha kuasa dan itulah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi. Diserukan supaya semua para raja adil. Seruan berikutnya dari firman Tuhan kita adalah, ingatlah kasih setia Tuhan. Dalam ayat 10, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Tuhan kita maha baik. Semua kita pribadi Tuhan kita maha baik. Secara suku Batak Tuhan kita maha baik. Secara denominasi gereja HKBP kita harus bersaksi Tuhan kita maha baik. Dari segi keselamatan anaknya udah dikasih. Gak ada lagi perdebatan untuk itu. Yesus sudah mati bagi kita. Dari segi yang kita butuhkan sehari-hari, apalagi yang tidak diberikan oleh Tuhan kita. Sempurna enggak? Kalau sempurna udah seperti Tuhan kita nanti. Tapi kasih sayangnya udah kita rasakan. Dia memanggil kita, menjenguk kita satu persatu. Bapak, Ibu, Saudara, adakah yang sangat mahal yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita hari ini? Hari ini saja.
sangat banyak. Tenaga yang kita pakai sekarang itu bukan tenaga kemarin. Itu betul-betul baru secara mutu, secara waktu juga. Kulit yang kita pakai sekarang ternyata bukan kulit kemarin, Bapak Ibu. Kalau diperbesar ini setiap sel, mungkin beribu-ribu mikron. Sel kita bergerak-gerak, bekerja, memasak. Karena saban harinya kita lihat seperti ini dengan mata yang terbatas, seolah-olah sama setiap hari. Coba kalau tidak diperbaharui, gak ada lagi ini, gak tahu lagi kita busuknya udah bagaimana. Sangat banyak kasihnya. Oleh sebab itu kita nggak boleh berkata, gak ada pemberian Tuhanku. Semakin kita hitung, kita harus mengingat begitu besar kasih setia Tuhan kita. Anak-anak yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang udah berkeluarga, punya anak, kita kan gak sadar besarnya. Kalau kita runut dari hari ke hari kan seperti itunya terus. Baru setelah beli sepatunya kita sadar, gak cukup lagi yang nomor segitu. Celana panjangnya udah naik. Tapi kita lihat kan terus kan. Tapi giliran 1 tahun beli celana panjangnya, udah harus ganti nomor. Udah ternyata udah dewasa. Orang lain yang melihat, udah tambah besar anakmu. Kalau dia nggak sadar itu udah bertumbuh, karena saban hari dilihat. Dan masih banyak lagi. Firman Tuhan kita, ingatlah kasih setianya yang sangat besar. Kalau kepada kita, orang-orang Batak, tak terhitung. Semua yang kita punya sekarang, yang kita miliki sekarang dari A sampai Z karena dia. Karena anugerahnya. Kalau kita pun bisa duduk seperti ini sekarang, gak ada yang berkata, karena kekuatan kami dan karena kebaikan kami. Tidak. Realitasnya, yang dicari-carinya kita semua. Tuhan mencari-cari kita. Ke sudut-sudut desa yang penuh tembok berduri itu, dicari-cari semua nenek moyang kita, dikumpulkan kita, dibawa kita ke sini. Saya masih membaca di Immanuel yang dituliskan di tahun 1900, yang saya kumpulkan itu 1901 sampai 1940. Ada tertulis di situ. Itu bekerja sama dengan pimpinan HKBP dan kemudian masih orang luar negeri lagi, pimpinan gereja di daerah Kuitang sana, tapi bekerja sama dengan pimpinan gereja yang ada di situ. Pada waktu itu, karena HKBP Kernolong itu dulu, HKBP Jakarta Jalan Kernolong itu juga di bawah asuhan, ada gereja setempat yang ikut menopang, dan pemimpinnya masih barat. Sebelum dikirim pendeta dari HKBP. Di Immanuel itu dituliskan seperti ini. Kalau ada dari jemaat HKBP yang merantau ke Batavia supaya berkumpul dan singgah di sini, dibuatlah, saya lupa nomornya, di Jalan Keramat Raya, kalau enggak salah Keramat Raya 4. Nomor sekian, bisa supaya dibimbing dan mungkin ditempatkan ke warga-warga jemaat HKBP. Asal unang mago, dikumpul-kumpulkan, dan kemudian dari sana mereka berangkat, dari sana mereka bersekolah, dan salah satu hasilnya adalah ikut di sana Letnan Jenderal Tahibonar Simatupang, masih ikut di sana berkumpul. Salah satu yang berkumpul di sana, hasilnya adalah Todung Gunung Mulia Harahap. Masih keluarga Syarifuddin Harahap. Pendiri BPK Gunung Mulia, ketua PGI pertama, wakil rakyat Sumatera pertama, di wakil rakyat sebelum kemerdekaan tahun 1920.
Itu hanya contoh aja, semuanya. Semua karena anugerahnya. Oleh sebab itu ingatlah akan kasih setianya. Jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan. Setelah berhasil banyak berkatnya, bukan karena Tuhan. Realitasnya semua karena anugerah Tuhan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, pesan dari firman Tuhan ini adalah ceritakanlah kepada orang lain, ceritakanlah kepada anak-anak kita. Maka dikatakan kelilingilah Sion, edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikan temboknya, jalani puri-purinya, baru kemudian ceritakan kepada angkatan yang kemudian, kepada anak-anak kita. Supaya bukan hanya kita pemiliknya, tapi semua orang yang percaya, bahkan satu orang pun dari keluarga kita itu tidak ada yang pergi meninggalkan Tuhan. Jadi sekarang, sudah 2 minggu berturut-turut Bapak Ibu, kalau saya sangat sedih. Terutama para bapak-bapak sejenis kelamin denganku. Para suami itu sedih kita. Minggu yang lalu tinggalkan istrinya menikah lagi. Memang yang enggak ditulis di sini. Ditinggalkannya Yesus. Udah menikah lagi, tinggalkan Yesus lagi. Ini juga. Apa yang kita cari? Para suami itu apa yang dicari? Yesus Kristus kita berkata dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4. Cukup satu istri bagi suami, satu suami. Satu suami untuk satu istri. Orang-orang lain, wanita-wanita di sana mengangkat kita jempol karena dikatakan lelaki Kristen itu setia untuk satu istri. Sekarang apa lagi? Udah habis. Udah dibuat arang ke wajahnya. Termasuk ke wajah Yesusnya. Yang mengajarkan hanya monogami itu. Kalau kalian berkata boleh bercerai, tapi saya tidak. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada orang lain? Kalau orang-orang percaya yang dahulu itu menjadi pelakunya sekarang. Kita jaga hati kita. Sebab apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jika kita melakukan itu sekarang, ingat anak-anak kita juga akan melakukan itu yang sama. Sebab kalau begitu bapaknya, kayak gitulah anaknya. Itu kan like mother, like son. Jangan kita menangisi, jangan terlambat. Raja Daud melakukan perselingkuhan, berzina dengan Batseba. Amnon juga melakukan itu, putranya, kepada putrinya. Raja Daud melakukan pembunuhan. Anaknya Absalom membunuh abang kandungnya Amnon. Semua dibalaskan. Jangan kamu sesat, kata firman Tuhan dalam kitab Galatia. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan firman itu tidak pernah dicabut. Tetap realitas menjadi kenyataan sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, pilihlah kehidupan. Allah kita benteng yang teguh. Itu kabar sukacitanya. Itulah yang kita beritakan. Minggu yang lalu dikatakan, kamu adalah surat Kristus. Melangkahlah Bapak, Ibu, Saudaraku, termasuk saya, menjadi tulisan-tulisan yang dibaca sangat indah, memberikan sukacita, memberikan pengharapan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengutarakan kepada kami begitu baiknya Tuhan kami Maha Kuasa.
Indah tahtanya di surga, di sana kami dinantikan. Dan kami menjadi pemilik juga tahta itu kelak bersama Dia. Di tengah-tengah baitnya, sebab Dialah bait itu. Terima kasih Bapa atas berita kesukaan. Allah kota benteng kami, tempat kami mengadu. Tatkala semua sudah terhambat, seolah tidak ada lagi pintu keluar dalam pergumulan kami. Tuhan menanti kami, Tuhan membukakan pintu, dan sangat rindu kami datang kepadanya. Dia sukacita menunggu kami, Dia sukacita menanti kami datang. Mengikuti seruannya ketika Dia berkata, datanglah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bapa, kami telah mengenal-Mu, dan di dalam hati kami tertulis semua kebaikan-Mu. Tidak kami lupakan, tapi kami mengingat ya Allah. Tuntunlah kami Tuhan, untuk memberitahukan kepada anak cucu kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami dimanapun kami berada, supaya mereka juga mengenal Kristus, dan mereka boleh berbahagia, bersuka cita, ikut selamat, seperti kami. Bapa dalam surga, dalam ibadah kami ini, kami berdoa buat yang kami kasihi, yang terbaring sakit di rumah sakit dan juga pemulihan di rumah. Bapak Rudi Panjaitan, Ibu Situa Delpi Sitorus, Ibu Ratna Juita Nadabdab, Ibu Sondang Siahaan, anak kami Marcelio Jeremia Manurung, Bapak Wismak Timbul Manurung, anak kami Reynald Robinsar Arwan, Mikael Nathanael Sidabutar, Ibu Lisbeth Gultom, putri kami Nadia Basa Simangunsong, Kalista Natalia Nababan, Bapak Gilbert Simanjuntak, anak kami Dapian Leo Nathan Haryanja, dan juga putri gerejamu Edelin Boru Hutagalung. Tuhan jenguklah mereka yang terbaring sakit di rumah sakit dan pemulihan di rumah itu. Berkati pengobatan mereka, sempurnakan kesembuhannya melalui kasih-Mu. Tumpangkan tangan-Mu, alirkan kuasa-Mu, melalui kasih dan kuasa Tuhan itu mereka lekas sembuh. Sapaan Yesus yang manis menyapa mereka, datang, mendekati mereka, berbincang-bincang dengan mereka di tempat pemulihannya atau terbaring di rumah sakit. Sebab suara itu sangat lembut, menyembuhkan kami, memberikan kekuatan, pengharapan, dan sukacita yang daripada-Mu. Kami bergumul sekarang Tuhan dengan gereja-Mu, banyak dari bapak-bapak yang menikah kembali, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya, bahkan meninggalkan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu. Dan hadirlah Tuhan juga ikut menerangkan kepada mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan ingatkan kami semua yang boleh hadir pada saat ini, supaya kami jangan menyimpang, jangan dikalahkan oleh dunia ini, tapi menjadi garam dan terang, memenangkan semua yang kami kasihi dan orang lain juga, dari keinginan dunia ini kepada keinginan Kristus. Sebab itulah kerinduan-Mu. Bapa, terpujilah nama-Mu, berkatilah semua umat-Mu ini penuh sukacita, kembali dari bait suci Tuhan, bersama dengan Tuhan, sehingga kami rindu bersekutu lagi pada hari yang akan datang, sebab perjumpaan dengan-Mu memberikan sukacita, kehidupan, kekayaan, jasmani, dan juga spiritual bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi, persembahan kedua dan juga Minggu Keluarga. Semua musuh
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.